Ya, selamat malam Dokter Adel. Halo, Dokter Lisa. Ya, Selamat ini kita udah live malam. ya. Ya, Kita tunggu Dokter Ryu. Bentar, kita tunggu Dokter Ryu dulu. gimana Dokter Lisa? Acaranya apa hari ini? Kayaknya sibuk. Tadi pagi jalan-jalan ya? Tadi pagi jalan-jalan dok, makanya ini kita menunggu Dokter Ryu. Ini kita pengen tahu ini gimana caranya istirahat dengan baik ini dok. Gitu ya? Lah kenapa kok kita manggil Dokter Ryu? Sebetulnya alasannya ini lucu, karena Dokter Ryu itu jarang sekali istirahat. Iya, Lah kalau jarang itu sekali istirahat tapi bisa sedemikian pinter. ini berarti saatnya kita memang mesti langsung ya. Soalnya kan apa namanya? Kebetulan dokter ya yang mengalami ya. Jadi Nih bentar, jadi Mas kan Dok. harapannya kan informasinya akan lebih lebih detail ya kan. Ini memang kemarin dari pembicaraan itu juga saya antara percaya nggak percaya. Ini kita baru invite lagi Dokter Yu nih, Dokter Yu malah tadi sudah bisa gabung nih, sekarang belum bisa gabung ini tadi. Nah ini udah bisa gabung. Nah, ntar ini kita tunggu dulu ya. Ternyata kita udah coba-coba ini, tapi ternyata kok ya masih error ini kadang-kadang. Lalu udah saya accept loh. Wah, Udah tadi join masalahnya itu tulisannya tulisannya Dokter Yu udah join tulisannya. udah ya ini. Kenapa ya kok nggak bisa masuk ya? Sudah accept ya? Kok belum mau ya? Belum bisa masuk ya, aduh, kok masalahnya di tempat kayak tadi lagi nih. Kok malah nggak bisa nih Tadi dokter Yu masuknya ya? mau coba di WhatsApp atau gimana? Bentar, kita coba sekali lagi ya. Oh ini udah masuk Nah, kayaknya. ini udah bisa. Bisa. Nah, Oh. akhirnya dok, saya tuh deg-degan banget. Tadi kan Perhimpunan Rheumatologi Indonesia tuh IG Live. Tapi ternyata mereka itu sudah IG Live, sudah swap-swap dan lain-lain. Ternyata nggak share online. Loh, Jadinya ya nggak apa? tersiar semua. Terima kasih sekali ya yang sudah hadir pada malam ini untuk meramaikan. Terima kasih Dokter Yu, terima kasih Dokter Adel. Ini kita di sini bersama dua orang pakar, dua senior Tuh kami nih. Wah, pakar ini orang pembelajar aja dok, pembelajar Dokter aja. Adel itu, Dokter Yu itu dokter spesialis bedah saraf ini. Dok, ini saya tuh kepengen tahu dok, kok bisa dipanggil Dok Des itu kenapa dok? Ya gini, kalau perkara Dokdes itu sejak tahun tahun 15 itu ya, 2015. Mm-mm. Tahun 2015 tuh di Twitter tuh semua orang tak bedes-bedes no gitu ya. Karena ya memang kita kan bedes itu ya. Bedes itu kan kera. Manusia ini kan kera besar gitu. Jadi saya itu melakukan sosialisasi bahwa manusia itu ya memang kera itu, kera besar. Kita ini kera besar gitu. Kera besar selain manusia yang sekarang masih ada siapa misalkan orang hutan gitu ya, Hutan simpanse, ya, simpanse. bonobo, gorila itu kera besar, kera. Kalau monyet itu yang punya ekor panjang itu monyet gitu. Padahal pada dasarnya saya itu ya hanya apa namanya mau menjelaskan gitu. Manusia ini ya binatang gitu, binatang. Kalau kita tidak mau mengakui bahwa manusia binatang, lah terus kamu ini apa? Tumbuhan, jamur, bakteri. Loh, yang namanya kehidupan itu ada 5 kingdom ya, mulai kingdom bakteri, terus monera, jamur, tumbuhan, manusia apa binatang. Lah Animal ya, kalau animal. kita itu bukan binatang, terus kamu mau masuk kelompok mana? Jamur, tumbuhan gitu. Nah, terus kalau enggak kelompokmu itu apa gitu ya. Nah,
kita ini Kingdom of Animalia, terus kemudian masuk dalam film Chordata atau Vertebrata, masuk dalam kelas Mamalia gitu ya, masuk dalam ordo Primata. Primata itu ordo banyak, bukan hanya golongan kera dan monyet gitu. Nah, kera itu kalau bahasa Jawanya ya bedes gitu. Nah, makanya terus kemudian saya menyebut manusia itu sebagai bedes gitu ya. Nah, terus saya dipanggil. Kalau situ dibilang dokter bedes, emang bedes, nggak apa-apa gitu. Dipanggillah saya doktes, emang bedes kok. Kenapa memang gitu? Saya bedes itu. Saya bukan kecoa, saya bukan golongan reptil, saya golongan bedes gitu. Ya nggak apa-apa. Mau disebut bedes nggak mau gimana? Ya itu sebabnya terus saya disebut bedas mulai tahun 2016. Jadi di Twitter saya itu kalau saya nyebut manusia itu ya bedes, dan kalau dalam Bedes. bahasa Inggris saya menyebut dengan apes, apes gitu ya. Apes. Jadi manusia itu apes gitu. Jadi apes itu ya manusia itu masuk golongan apes itu. Lah kamu itu loh kalau nggak sebut apes mau apa? Golongan wedus. Yang bukan, kalian itu apes itu. Itu awalnya ya Lisa gitu. Iya. Saya tuh seneng banget loh Dokter Yu bisa gabung. Ini kayak mimpi jadi kenyataan loh dok. Kita itu Alah, ngefans Dokter Yu loh. kamu jangan lebay. Wah, ini loh ya. Kalau nggak lebay itu bukan dokter Lisa, dokter Yu ini belum kenal Ya berarti. itulah, lebay. Itu ya, tapi memang manusia itu lebay. Karena kita itu yang namanya keracunan epistemologis. Kita tuh jadi lebay. Kita itu tidak bisa menyikapi segala sesuatunya itu apa adanya. Itu sulit gitu. Karena manusia memang keracunan epistemologis. Tidak melihat segala sesuatunya itu apa adanya. Apa, kenapa, dan bagaimana secara apa adanya. Bukan bagaimana seharusnya. Kalau kita sudah menyikapi seharusnya itu kan begini. Lu yang mengharuskan itu sopo, mbahmu? Bukan, nggak ada keharusan itu gitu. Manusia itu kan harusnya gini. Lu yang mengharuskan itu lo siapa gitu. Nggak ada keharusan. Kita memahami secara ontologis karena posisi saya sebagai saintis ya. Kalau sebagai dokter ya memang ada banyak dokter itu terus ngomong epistemologis itu ya yang namanya apa namanya kode etik itu, disiplin profesi itu sudah epistemologis semua gitu. Tapi kita memahami kenapa epistemologis itu seperti jadi saya memahami epistemologis juga secara ontologis gitu. Jadi ya saya dari kecil dibilang heartless ya. Lu bukan heartless, aku ini juga punya perasaan. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Jangan iya disuruh bilang enggak gitu. Nah, itu makanya dari kecil saya tuh banyak musuhnya gitu. Banyak musuhnya itu banyak. Banyak apalagi di bidang psikiatri. Gini, psikiatri tahun 80-an itu masih berpegang pada Freudian gitu. Ya, iya itu ya. Bayangin aja bagaimana kita dilihat secara filosofis gitu. Enggak masuk akal banget. Lu kenapa enggak pakai filsafat yang lain kok filsafatnya Jung atau filsafatnya lain lah gitu. Lo kok milih Freud gitu. Kenapa gitu. Ya malah bayangin aja yuk. 100 tahun lebih gitu ya. Psikolog dan psikiatri itu melakukan pendekatan itu secara filsafat. Bayangin aja loh. Kesehatan loh gitu ya. Itu sudah masuk akal. Padahal ya tahun 86 itu tahun 80-an ya. Tahun 80-an, tahun 85 saya mulai koas itu. Lah, ini kan ya ilmu-ilmu kuno loh. Udahlah, pendekatan psikoanalisa ini nggak masuk akal lah ini. Bagaimana yang namanya kesehatan kita diklasifikasi berdasarkan mimpi. Oh my God ya. Wah, itulah itu mimpi loh. Itu nggak masuk akal lah itu. Nggak masuk akal bagi saya itu. Tapi ya bagaimanapun juga kita itu kan perlu pegangan gitu ya. Ribuan tahun orang berpegangan pada hal-hal yang nggak masuk akal memang gitu ya. Memang ribuan tahun itu orang itu punya pegangan pada hal-hal yang nggak masuk akal supaya hidupnya nyaman gitu ya. Dan pada tahun 80-an itu saya melihat psikolog, psikiater, bahkan neurolog itu. Ya, bahkan neurolog gitu ya. Tahun 80-an. Ini dok. Iya, tahun 80-an saya melihat mereka itu hanya puas sampai pada diagnosa. Puas mereka itu pada diagnosa.
Udah, kalau sudah bisa mendiagnosa itu kayaknya udah selesai tugasnya itu. Karena apapun diagnosanya ya, zaman segitu obatnya ya itu aja. Apapun diagnosanya, Iya, iya. apapun Bukannya sampai diagnosanya. sekarang ya, Dok ya? Oh tidak, kalau kalau sekarang dok ya, obat-obatan sudah bagus, pendekatan sudah banyak gitu ya. Pendekatan sudah banyak. Kalau dulu misalnya, kalau dulu neuro gitu ya, eh, Parkinson syndrome gitu ya. Waktu itu belum disease namanya, tahun 80-an itu karena yang namanya waktu itu kita itu enggak tahu kenapa itu ya. Awalnya kan Muhammad Ali yo tahun 80. Tahun 80 Muhammad Ali itu ngetop namanya Parkinson syndrome gitu ya. Nah, aku ini mahasiswa kedokteran awal, apa itu ya, Parkinson syndrome gitu ya. Nah, ternyata ya itu tadi kumpulan gejala-gejala yang tidak jelas asalnya loh. Nah, ya wis lah bayangin aja. Kita ngomongin gejalanya nggak tahu sebabnya. Lah katanya obat itu apanya yang diobati yang sebabnya aja nggak tahu gitu. Jadi tahun 80-an itu saya itu frustasi juga mau belajar kedokteran. Iki loh, apa sih gini? Iki ya, pelajaran karena gini. Orang di luar sana melihat dokter itu sebagai saintis gitu ya. Lah yang saya lihat dokter itu tukang gitu. Dokter itu tukang, handyman. Mereka itu bekerja itu dengan prosedur yang ada, dengan SOP gitu loh. Nah, ada buku petunjuknya, harus ngapain gitu. Jadi ya, saya melihat dokter-dokter bekerja di rumah sakit itu berdasarkan SOP gitu ya. Berdasarkan yang pedoman Betul. diagnosa dan terapi. Wes, dia itu pokoknya buta. Ini memenuhi kriteria diperlakukan sebagai ini. Kalau enggak, dia Betul. dicaci maki sama seniornya itu. Karena tidak mengikuti pedoman diagnosa dan terapi. Ini apa ya gitu. Jadi waktu itu ya, waktu saya clerk gitu ya, semester 7, semester 8 itu. Frustasi saya jadi dokter. Iki opo sih? Ini sains model opo gitu ya itu. Dan kalau saya ngomong secara sains, dokter itu banyak yang baper. Baper gitu. Aku ini ngomong sains itu. Dokter itu baper gitu. Jadi ya pokoknya gitu loh. Ya nggak gitu juga lah dok. Ini kan segala sesuatunya itu harus dibuktikan secara sains. Tapi dalam kedokteran itu, kalau menurut saya gitu. Loh, ya, sainsnya itu gimana itu ya. Tahun 80-an itu saya betul-betul frustasi lah menghadapi dunia kedokteran waktu itu. Apalagi di dunia perilaku manusia. Buta kita itu. Buta itu. Ya namanya neurolog itu tidak belajar soal perilaku manusia. Enggak itu. Neurolog itu mendiagnosa penyakit-penyakit yang diderita manusia supaya manusia itu tidak menderita dan hidup lebih lama. Itu tugasnya neurolog itu. Setuju. Ya, itu tugasnya neurolog itu. Bagaimana manusia itu nggak mati itu gara-gara stroke gitu ya. Padahal waktu itu obat itu yang ngawur lah itu. Ngawur. Ya, lo bener itu ya. Tahun 84. Bayangin ya, Dok ya. Tahun 84 ada diagnosa impending herniasi. Tahun 84, impending herniasi. Terus kemudian sama residennya itu residen neuro itu, kepalanya dibalik. Jadi, Trendelenburg iya, mencegah herniasi karena herniasi itu turun terus dibalik. Oh my God, aduh gitu ya. Ini loh ya, bener-bener waktu itu, bener-bener itu kayak dirimba. Ini ya orang-orang ini belajarnya dari apa? Waktu itu karena saya baca, saya sejak semester 2 itu yang saya baca textbook. Saya nggak pernah baca yang namanya baca FK-nya di diktat itu enggak. mana, Dok? Kenapa? FK-nya di mana, Dok? Di FK-nya di Surabaya. mana? Oh, Surabaya, Surabaya. UNER, iya. Yang saya baca itu textbook. Bagaimana dalam otak mereka impending herniasi itu kalau orangnya itu dibalik herniasinya nggak jadi itu bagi saya ini dokter ini sekolahnya dia bayar apa sih gitu ya. Ini loh padahal ya waktu itu tahun 84 saya sudah baca yang namanya herniasi itu karena tekanan di dalam kepala yang tinggi ya. Karena ada ketambahan mes, terus kemudian ada yang namanya edem cerebri. Lah kalau dibalik, ya darah makin puling di situ loh ya, makin, lo ya gimana sih gitu?
Tetapi yang dilakukan presiden pada saat itu dibenarkan oleh konsulen-konsulen pada saat dia itu melakukan morning report. Lah apa nggak frustasi aku ini? Mereka itu tidak baca yang namanya teori terbaru tentang herniasi gitu. Wah, aku ngelundasku, pikirku, iki aku salah sekolah, apa ya, apa sih gitu ya. Gitu, jadi ya akhirnya saya tuh semacam jadi alien gitu. Ini sing salah iki aku, apa, ya apa sih gitu ya. Jadi Lah, ya akhirnya ya saya menyelesaikan kedokteran itu dengan ogah-ogahan, bukan dengan ogah-ogahan ya. Karena waktu itu saya juga berkutat dengan depresi saya. Depresi berat saya sejak tahun 86. Saya berkutat dengan depresi saya. Jangan-jangan Eh, kurang tidur, Dok. Kurang eh, istirahat. saya sejak kecil memang nggak tidur gitu. Nah, Jadi lah ini ini dong. Dok, masuk ke poinnya ini. Ini ya, nih. sejak kecil tuh saya nggak tidur itu. Dan saya kalau capek ya, merasa capek gitu, saya duduk, terus kemudian saya baca buku, baca komik itu, capek saya hilang gitu. Capek saya hilang. Hmm. Capek saya itu hilang. Ya saya baru tahu sih, saya setelah belajar neuroscience, belajar genetika, memang tidak dipungkiri bahwa rata-rata manusia itu menghabiskan sepertiga hidupnya untuk tidur. Ya itu berarti Hmm. tidur itu penting gitu loh ya. Ya, jadi tidur itu penting. Kenapa? Loh, manusia itu sejak zaman nenek moyang kita dulu, sejak zamannya nenek moyang kita guru pengumpul dulu itu memang menghabiskan waktunya sepertiga hidupnya itu untuk tidur. Artinya tidur itu penting. Kenapa? Lah, karena yang ada, yang persisten dalam kehidupan ini dalam jangka waktu yang lama, itu memberi manfaat evolusioner. Udah pastilah itu, gitu ya. Iya. Hanya saja, hanya Misteri saja. misteri gelap dan terang, Dok. Enggak lah ya, kalau gelap dan terang itu kan karena kita itu bertransformasi dari binatang malam ke binatang siang. Nenek moyang kita itu binatang malam semua. Itu yang menjelaskan mamalia itu 87% binatang malam itu. Nah, itu baru Mamalia itu tahu binatang. itu. Nah, Lah sekarang ya kan. yang ketinggalan yang masih ada di dalam diri manusia apa, Dok? Kalau dilihat kan sekarang udah ada penemuan ya dengan blue light ini ya, Dok ya, blue light. Kalau dipaparkan dengan blue light terus kan akhirnya kita nggak tidur, Dok. Sekarang begini loh ya, saya itu nggak kena blue light juga nggak tidur gitu. Nah, ini kan anomali Loh, kalau dokter. bisa kita bilang anomali, tapi kan kita mengatakan otak kita bekerja secara unik masing-masing orang. Nah, lah Masing-masing itu orang gimana bekerja itu, secara Dok? unik. Loh, ya memang unik. Kalau Orang aku nggak tidur, kamu tidur gitu ya. Iya, Itu ya. kan berarti tapi aku unik. Kamu balik juga ke unik. ya, Ka- balik ke Kamu konsep sainsnya, Dok. Sains kan pola, sainsnya. Dok. Loh, Ada pola kita dan tren, mempelajari Dok. apa adanya. Pola, it's okay pola. Tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi tidak berlaku umum. Oh, iya, iya. Tidak berlaku umum. Cuma kedokteran ini memang keracunan yang namanya epistemologis. Mereka itu mengakukan normal dan tidak normal. Nah, Kehidupan itu betul, tidak betul. ada. Kehidupan itu tidak ada yang normal, tidak ada yang tidak normal. Semua itu variasi Keren, gitu. keren. Semua variasi. Gitu. Termasuk Semua variasi. penyakit, Dok. Termasuk Loh, penyakit. nah, kalau itu penyakit itu ya normal juga, variasi dari normal. Itu yang namanya bakteri itu juga berjuang untuk hidup, makan kita gitu. Betul, betul. Kita untuk berjuang mematikan mereka, kita membunuh mereka gitu. Manusia ini ya sebagai binatang untuk melanjutkan kehidupan kita itu harus mengambil kehidupan lain. Ngambil kehidupannya beras, ngambil kehidupannya ayam, ngambil kehidupannya kambing gitu. Ya, tapi kita tidak pernah merasa jadi binatang buas. Begitu singa makan kambing, kita bilang binatang buas ya. Padahal singa makannya cuma kambing. Lah kita, ya binatang, ya tumbuhan, ya jamur kita makan semua gitu. Kita itu kenapa? Kita itu sudah keracunan epistemologis, terus narsis juga. Kita menganggap diri kita terlalu tinggi gitu. Bagaimana? Kita menganggap penyakit itu ya penyakit memang. Cuman kedokteran memang bukan sains. Kedokteran itu moral. Kedokteran itu berpihak pada kepentingan manusia. Betul, betul. Yang kedokteran itu moral. Moral yang berbeda dengan moral-moral yang lain.
Ada nilai-nilai yang dipegang dalam kedokteran, ya. Kalau binatang lain boleh dikorbankan untuk manusia. Kalau manusia tidak boleh dikorbankan untuk manusia lain. Itu adalah etika kedokteran, moral kedokteran. Moral kedokteran juga tidak sama dengan moral-moral yang lain. Kalau seandainya ada penjahat, buronan, ketembak, datang ke ruang praktek saya, tugas saya adalah menyelamatkan dia, bukan lapor polisi gitu. Bukan lapor polisi. Meskipun kalau ada satpam lapor polisi, saya juga nggak bisa menghalang-halangi gitu. Kedokteran ini, yang namanya normal dan tidak normal itu ada dalam terminologi kedokteran, bukan biologi. Kalau biologi saya tanya misalnya ya, biologi itu apa namanya, pohon akasia itu yang normal jumlah dahannya berapa? Gitu. Nah, ini semua variasi dari normal gitu. Ya, manusia itu mana yang normal? Yang mancung apa yang pesek? Lah normal gitu, semua varian normal. Yang matanya sipit, matanya belok, normal gitu. Terus kemudian yang rambutnya keriting apa rambutnya lurus, normal semua. Tapi begitu, misalkan ini, manusia itu yang normal suka asin apa suka pedas apa suka manis? Jawabannya biasanya, ya normal semua. Tapi kalau saya tanya, manusia yang normal tuh laki-laki yang normal tuh yang suka perempuan apa suka laki-laki? Nah, mulai bawa moral yang lain itu. Dalam kedokteran nggak ada urusannya itu. Bahkan dalam kedokteran loh ya, sejak tahun 74, ya, sejak tahun 74, itu pada saat PPDGJ 2 itu ya, PPDGJ 2 tahun 84. Yang namanya homoseksual itu bukan lagi penyakit. Kalau memang situ bener dokter, beneran gitu, ya tidak mengatakan itu penyakit. Tetapi kita itu ya itu tadi, keracunan epistemologis. Kita itu hanya membenar-benarkan apa yang ingin kita percayai. Instead of sebaliknya, sama lah dengan penelitian itu. Kita tuh kekeh pada yang namanya hipotesa kita. Kita kekeh loh, berjuang hipotesa kita itu harus benar gitu ya. Tapi ya memang begitu caranya sains itu bekerja. Kalau suatu saat ada kebenaran baru, ya kebenaran lama ditolak. Itu sains. Kalau secara sains, orang yang tidur sedikit, tidurnya banyak, itu variasi dari normal. Secara sains. Secara kedokteran, yang disebut tidak normal itu adalah hal-hal yang membuat orang gampang sakit dan membuat orang gampang mati. Itu tidak normal. Hemoglobin, yang normal berapa? Antara 10 sampai 18. Kurang dari itu tidak normal, lebih dari itu tidak normal. Kenapa? Orang gampang sakit dan gampang mati. Gitu. Itu ada dalam terminologi kedokteran yang membela manusia. Gitu. Misalnya, di air kencing kita temukan bakteri. Kita katakan kita sakit. Loh, itu kan bagus dong untuk bakterinya. Bakterinya bisa hidup lama harusnya gitu ya. Membunuh. Loh, kalau kita membela bakteri loh ya gitu. Nah, ini kan beda gitu. Nah, sekarang kalau dalam sainsnya tidur itu apa itu? Ya, pada saat setelah selesai jadi dokter pada dokter bedah saraf saya itu jatuh cinta sama yang namanya neuroscience tahun 96 ya itu. Ya, saya mempelajari, termasuk mempelajari tidur. Kenapa saya itu nggak tidur gitu ya? Dan kenapa teman-teman saya di Jepang itu tidurnya 1 jam 2 jam seger-seger aja itu, apa namanya dia juga lama hidupnya gitu, sehat itu, sehat banget itu. Dokter-dokter bedah saraf di Jepang itu umur tidurnya 1 jam 2 jam, 1 jam. Dan pola hidupnya itu dibilang tidak bagus lah ya oleh orang-orang Indonesia pada umumnya. Kita itu pulang jam 2, jam 1 baru pulang dulu ya waktu masih itu. Terus nunggu profesornya pulang. Dia itu lihat itu profesor itu mobil putih itu mobilnya kan itu kalau dia belum pulang kita jangan pulang. Loh gitu. Hah? Gitu ya caranya mereka bekerja di sini ya. Mereka begitu mobil putih berjalan dia mulai ringkes-ringkes jam 1 malam ringkes-ringkes gitu ya. Keluar rumah sakit jam 2. Pulang. Enggak, mampir dulu ke kedai mabuk-mabukan, minum bir gitu. Ya ampun. Tapi jam 6 mereka kerja lagi gitu. Seger gitu ya. Loh, dan itu dilakukan bertahun-tahun menjadi pola kehidupan. Apakah sehat sampai sekarang mereka yang sehat? Tapi ada hubungannya enggak, Dok? Di Jepang kan angka depresinya tinggi, angka bunuh diri tinggi. Di Jepang mereka bunuh diri bukan karena depresi. Beda itu. Angka depresi di Jepang dengan di negara yang lain itu nggak banyak bedanya. Nggak terpaut.
Di dunia ini rata-rata 1 dari 5 orang pernah depresi. Sama dengan di Jepang, sama itu. Angkanya tidak berbeda. Angka bunuh diri di Jepang itu karena kebudayaan. Kalau mereka malu, mereka bunuh diri. Bunuh dirinya disaksikan istrinya, disaksikan semuanya. Itu. Bukan karena depresi. Itu. Di belahan dunia lain, bunuh diri itu 96,8% rata-rata di seluruh dunia itu dikarenakan oleh depresi. Karena depresi itu keinginan untuk mati itu luar biasa. Saya itu juga gitu dulu itu. Keinginan untuk mengakhiri hidup itu tinggi banget itu ya. Tinggi banget. Saya bukan orang Jepang. Tapi kalau scientifically berarti tentang jumlah tidur ini tadi, kuantitas dan kualitas, jangan-jangan memang biomarkernya aja yang belum ketemu, Dok. Karena kan mungkin dampaknya itu jangka panjang gitu. Gimana, Dok, pendapatnya? Rasanya jadi nggak ada gitu loh ya. Saya itu kalau belum terbukti ada ya nggak ada itu. Ya kalau biomarkernya belum ketemu, nah ya sama aja ini. Ini saya itu yakin di bawah ini ya, di basement 2 itu ada genderuwo. Saya seyakin-yakinnya ada genderuwo. Lah ya terserah situ yakin, bukan lantas genderuwo ada beneran. Kan belum terbukti bahwa nggak ada. Jangan-jangan ada beneran. Ya situ yang harus membuktikan, bukan orang lain membuktikan nggak ada. Cara kerjanya sains begitu. Lah kalau kita itu mau mencari biomarker, yang ngeklaim bahwa biomarkernya ada, yang bertugas mencari itu. Lah wong selama ini nggak ada kok gitu. Tapi sains kalau suatu saat ketemu, ya udah sih memang iya gitu. Nah, Ya, itu kan apa? artinya nanti kalau berarti kan question itu, pertanyaan itu nilainya jutaan dolar dong, Dok. Ya Kalau pertanyaan oke, ketemu, tapi ya belum tentu bisa iya bisa enggak gitu. kalau Ya, ketemu sih. ya ditemu ya kalau ketemu ya temukan aja gitu. Kalau Ya. ketemu, saintis bilang, iya ya ternyata ada. Lah gitu aja gitu. Tapi kalau belum ada, ya jangan ngotot gitu. Nggak ada sih gitu. Kalau sudah ketemu, nah itu pakai pijakan gitu. Jadi yang ngeklaim itu yang punya beban untuk membuktikan, jangan orang lain disuruh membuktikan bahwa klaimnya itu salah itu sains ya itu sains gitu. Nah, Ya, sainsnya ada, Dok. Melatonin gimana, Dok? Dokter ya, pendapatnya tentang melatonin itu kan melatonin untuk relaxing, tidur ya, Dok. saya kasih tahu ya, semua parameter saya tuh saking kuriusnya tuh semua parameter apa namanya eh, semua bahan-bahan kimia semua eh, apa namanya Neurotransmitter. hormon ya Hormon? periksa semua, tidak ada perbedaan yang bermana antara neurotransmitter dan hormonal saya dengan orang lain, nggak ada bedanya itu, nggak ada bedanya. Bisa ya? Tapi yang berbeda adalah respon terhadap rangsangan. Kapan saya lihat pada saat dengan PET scan gitu. Jadi otak saya itu merespon rangsangan itu secara berbeda gitu, secara berbeda. Rangsangan apa? Hampir semua rangsangan otak saya itu merespon secara berbeda. Entah itu panas, entah itu getar, entah itu cahaya gitu. Itu otak saya merespon secara berbeda. Karena begini, otak pada umumnya itu tidak alam semesta itu membentuk otak kita itu bukan untuk mencari benar dan salah, enggak gitu. Mencari nyaman apa enggak dari sebuah jawaban itu. Ya. Jadi kita itu menganggap jawaban itu yang membuat kita nyaman. Ya kayak tadi itu biomarker ya mungkin ada. Dokter akan lega digitukan daripada ya belum tentu ada, kemungkinannya kecil gitu. Kemungkinannya berapa persen kita nggak punya prediksi. Pasti ada. Ya sama aja, saya yakin di bawah itu ada kodok berkepala babi. Yakin, saya yakinnya gitu. Lah ya sakarepmu kamu yakin ada kodok berkepala babi. Tapi seyakin-yakinnya kamu, bukan lantas keyakinanmu itu ada beneran gitu. Dibuktikan. Tapi sains itu ya nggak baper. Kalau suatu klaim itu terbukti salah, oh iya ya salah ya. Gitu aja gitu. Yes. Oh salah, oke gitu. Nah, sampai sebelum terbukti, ya kita bilang nggak ada gitu. Hanya saja secara scientifically gitu ya, bahwa tidur
kemudian orang tidur 8 jam itu lebih sehat dari yang tidur 2 jam, tidak terbukti itu. Tidak terbukti. Itu tidak Nah, ini terbukti. menarik ini dok, karena kan kita tuh selama Tidak ini kan terbukti. punya anggapan kalau tidur itu kan bisa regenerasi sel tubuh. Ternyata ini ada buktinya nggak ya? Pak kok juga belum baca-baca ya? Bahwa pada saat tidur itu sel regenerasi tubuh itu terjadi, iya. Tapi bukan lantas pada saat melek nggak terjadi gitu. Iya betul. Nggak terjadi. Ya gini, sebetulnya kalau orang Jepang sekarang orang Korea gitu ya, orang Korea tidurnya lebih, orang Korea tidurnya lebih gila lagi gitu ya. Ini dalam Gila kurangnya atau gila gila lebihnya? kurangnya. Saya berbicara mengenai ini di dunia dokter ya, terutama dokter bedah, apalagi dokter bedah saraf. Dokter bedah saraf Korea lebih gila lagi itu ya. Mereka itu tidur 1 jam gitu. Tapi pernah ya, ini ya saking kuriusnya, meskipun saya ini bidang saya itu di genetik neuroscience atau neurogenetika gitu ya. Saya Keren. tidak ya neurogenetika. Saya itu di neurogenetika gitu ya. Genetika neuroscience bukan pada behavior neuroscience gitu. Tapi ya kadang-kadang ya ini kalau ada orang yang ekstrim gitu sih, ayo kita bandingkan otakmu dengan otaknya orang. Jadi saya pernah tujuh residen Korea saya bandingkan dengan 7 residen Jepang dan 4 residen Indonesia. Itu ya kita melihat pola tidur pada saat tidur kita memberikan rangsangan macam-macam gitu. Emang unik sih itu, tapi pola itu kalau dilihat dari tracking ya, saya nge-tracknya jadi dari nge-track di pola genetik, terus kemudian rantai telomere, terus kemudian parameternya banyak lah ya gitu. Yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah kebiasaan itu. Oh itu ya. Itu yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah adalah karena kebiasaan. Gitu. Yang paling bisa dipertanggungjawabkan sejauh ini adalah kebiasaan. Bagaimana orang Jepang ya tidak segila orang bedah saraf sih. Rata-rata orang Jepang juga tidurnya jam 1, jam 12 gitu, kalau musim dingin malah tidurnya panjang mereka. Musim dingin. Tapi musim dingin tidurnya juga malam gitu ya. Bangunnya itu jam 9, jam 10. Tapi jam 5, jam 4 dia ngasih melek gitu ya. Jadi itu pun karena kebiasaan gitu ya. Mereka terbiasa seperti itu gitu ya. Kalau dilihat bayi Jepang tidurnya sama dengan bayi-bayi di tempat lain termasuk bayi di Indonesia itu. Tidurnya bayi itu sama itu. Lama tidur itu yang dihabiskan bayi tidur itu sama gitu. Nah, artinya kan regenerasi, Dok. Iya, bayi kan membesar. Iya, bukan berarti orang yang sudah tua nggak beregenerasi. Artinya kan gini loh, bayi dengan bayi, ya, bayi Indonesia dengan bayi Jepang tidurnya sama, regenerasinya sama gitu ya. Ya. Orang Indonesia dengan orang Jepang tidurnya beda, regenerasinya sama. Coba. Ayo. Oh, iya. Loh, gini loh ya, itu kan gini ya. Kalau kita ya regenerasi iya gitu. Iya. Terus kemudian orang Indonesia yang tidurnya 8 jam itu dengan orang Jepang yang tidurnya 2 jam, itu parameternya nggak ada yang berbeda itu ya. Bahkan orang Jepang lebih sehat gitu. Panjang umur. Iya, betul. Orang Jepang loh lah panjang umur gitu ya. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah adalah membiasakan diri gitu, membiasakan diri. Coba ya, dokter dulu masih residen kan bisa kan tidur 4 jam, 3 jam sehari. Kenapa sekarang nggak bisa? Kadang-kadang nggak tidur, Dok. Iya, makanya gitu. Karena latihan gitu. Begitu lolos ya, waduh tidur udah 12 sampai jam 7, jam 8. Nggak ada keharusan morning report. Balik mana kebiasaannya ya gitu. Nah, hanya saja saya pernah membandingkan ada tim kecil ya, tim khusus gitu. Ya, neuroscience membandingkan usia harapan hidup dokter dengan profesi lain.
di Jepang gitu. Nggak ada bedanya ya gitu. Nggak ada bedanya gitu. Nggak ada Nggak bedanya. ada bedanya ya. Nggak ada bedanya gitu. Dengan jumlah tidur yang lebih sedikit, Ya, jauh lebih lebih sedikit. sedikit. Jauh lebih sedikit. Nggak ada bedanya gitu ya. Jadi istilahnya plasticity otaknya, terus kemudian apa namanya, bahkan saya membandingkan kecenderungan telomernya untuk membelah lebih cepat itu nggak ada bedanya gitu. Nah sekarang ini fenomena sih, fenomena. Kenapa fenomena? Yang kita harapkan kan harusnya beda harusnya gitu ya. Nah kalau ada fenomena kita mencoba mencari yang namanya mekanismenya. Kenapa mekanismenya kok gini gitu. Nah kalau fenomena itu sudah kita tahu ada fenomena. Fenomena itu kejadian yang kok ya beda dari harapan saya ya. Kan harusnya kalau A, B. Ini kok A kok C gitu ya. Nah, ini fenomena. Fenomena itu kita mencoba mencari yang namanya mekanismenya. Kenapa ini terjadi fenomena? Nah, kalau fenomena itu sudah ketahuan, namanya jadi pengetahuan, bukan fenomena lagi gitu. Ya, itu sains itu seperti itu. Nah, sekarang ini fenomena sih gitu. Karena selama ini kita menganggap ya tidur kalau tidurnya kurang ya harusnya usia harapan hidupnya berkurang. Kenapa? Ya semua orang bilang begitu gitu ya. Itu. Ternyata setelah dilihat datanya tidak ada perbedaan yang bermakna itu ya. Ini adalah uji perbedaan gitu ya. Itu uji perbedaan itu. Nah kalau memang tidak ada perbedaan, kalau sekarang pertanyaannya atau harapannya adalah memperpanjang usia, Dok, dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas tidur, apakah masuk akal nggak, Dok? Ya kalau punya hipotesa seperti itu, dasarnya apa gitu. Ya harus dibedakan misalnya gini, ada penelitian, misalnya monyet yang dipaksa nggak tidur dibandingkan dengan monyet yang disuruh tidur, ternyata berbeda. Loh, itu dihipotesa. Terus dilakukan pada manusia gitu. Sama enggak yang terjadi pada binatang itu? Jadi ujinya itu uji korelasi. Ya itu sains memang begitu. Tapi kalau misalkan ya, coba ayo kita memperbaiki kualitas tidur. Pertanyaannya, kualitas tidur itu apa gitu? Loh ya, kita ngomong kualitas tidur itu apa? Ukuran kualitas tidur itu apa gitu. Kalau saya mengatakan, loh, kalau gini ya, kalau kualitas tidur saya berarti kualitas tidur saya sangat bagus gitu. Kenapa? Saya tidur sedikit, tapi saya sehat. Dibandingkan dengan orang tidur banyak, jelek. Itu berarti kualitas tidur saya. Loh, itu kan aksiomanya kan kayak gitu. Secara gampang berarti kualitas tidur saya yang 1 hari setengah jam itu sangat bagus itu. Ya, itu loh ya. Tapi saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tidak mengatakan seperti itu. Yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah ya memang otak saya bekerja berbeda dengan otaknya orang lain. Meskipun kalau kita bandingkan orang Jepang dengan orang Indonesia, itu beda juga tidurnya. Tapi mereka sehat juga loh ya itu. Sehat juga meskipun yang namanya sehat itu variabelnya juga banyak itu. Orang Jepang disiplin dalam hal menjaga berat badan gitu ya. Karena kalau orang gembrot itu di sini itu di Jepang jadi buronan loh itu. Loh ada undang-undang anti gembrot itu ada. Iya gitu. iya iya. Beneran sudah baca. Nah, ya gitu. Nah, itu ya. Jadi alih-alih orang Jepang itu mengejar orang yang bergadang disuruh tidur, dia ngejar orang gendut gitu. Nah, iya. Kalau misalkan orang Jepang ini gara-gara apa misalnya gara-gara begadang nih orang nggak sehat, enggak itu ya. Yang dikejar orang gembrot itu. Ya itu jadi Jepang itu loh jam 2 malam, jam 3 malam, dia masih tuh cekakak-cekiki di bar gitu ya. Habis itu jam 4 pulang. Loh, jam 7 sudah di rumah sakit lagi loh, kerja lagi loh gitu. Berarti ya mereka ini kalau hidupnya yang sehat itu. Bergadangnya sini makan mendoan dong sama makan nasi goreng apa bakmi. Enggak, maksud saya kalau kita punya yang namanya istilahnya kita punya hipotesa, lah nggak apa-apa kita buktikan hipotesa kita gitu. Tetapi sebelum hipotesamu itu terbukti, lu jangan ngomong dulu gitu ya. Jangan ngomong dulu.
saya mempunyai saya mempunyai pendapat sih ya bahwa ini ada oke ya sekarang kan nggak ada kan ya jangan diomongin sekarang tugasmu itu mempelajari itu kalau sudah ketemu baru ngomong gitu ya itu jadi kalau misalkan jangan-jangan ada biomarkernya oke cari sebelum biomarkermu ketemu ya kita ngomong nggak ada gitu ya itu nggak ada gitu. Memang belum Itu adalah ada, cara Dok. Memang belum Loh, ada. iya, Karena kan gitu. di ICD-10-nya aja juga belum ada, Ya, Dok. iya ICD-10, makanya even ICD-10 diagnosis kita belum ada yang terkait dengan kurang tidur, lalu terjadi gangguan metabolisme dan ini belum. Tetapi penelitian secara dia penelitian sepotong-sepotong ya, by system, by organ, ini kan sudah mulai, Dok. Misalnya kalau kita kurang tidur dalam jam 10 sampai jam 1 pagi. Untuk kita kembali ke, ini dihubungkan dengan sirkadian itu, Dok. Kembali ke sirkadiannya itu ternyata butuh waktu 2, 3, sampai 4 hari gitu. Nah, itu, Dok, udah ada penelitiannya. iya Terus misalnya Dok, ada ya lagi ya, Dok. Bayi-bayi gitu, bayi-bayi prematur itu, ya kan? Ini kita hubungkan dengan cahaya lampu gitu. Yang aneh ini kan di ICU itu kan orang-orang sakit yang sudah istilahnya cukup berat ya gitu. Tetapi kan kenyataannya supaya dokter dan para tenaga kesehatan bisa bekerja dengan baik, lampunya kan dibiarkan terang 24 jam, Dok. Dan kalau ada penelitiannya dikatakan bahwa pasien di ICU itu mungkin hanya bisa tidur 5 jam, itu pun fragmented. Jadi tidak secara kontinu. mungkin ya mungkin ya ada penelitiannya, iya, Dok. Ada penelitiannya. mungkin kan tadi kan Ya. mungkin gitu Oh, yang fragmentednya mungkin ada kata mungkin, tapi saya sih kalau berani menyatakan fragmented itu sudah terbukti ya, Dok ya. Nah, pada bayi yang tadi dibandingkan itu bayi prematur, ya kan, yang lampunya diatur supaya lebih sesuai dengan istirahat, yang pakai orange light, nah, itu mereka 13 bayi dari 60 bayi yang dibandingkan itu mereka bisa cepat pulang, cepat bisa pulang ke rumah gitu, dari NICU gitu, dari NICU. Ini di Meksiko, Dok, penelitiannya. Iya, ngerti saya. Makanya itu saya. Nah, di belahan dunia berbeda, hasilnya bisa sangat berbeda. Kenapa? Genetik kita terpapar matahari tiap hari itu beda antara orang Nordik dengan orang Indonesia itu. Oh ya, gimana, Dok, bedanya, Lo bayangin Dok? aja mereka kenal matahari itu dalam 1 tahun cuma 3 bulan itu. Kalau di total gitu. Sirkadian mereka betul-betul aneh, tidak berhubungan dengan sinar matahari gitu. Nah, terus hibernasi nggak, Dok? Kalau kayak gitu, ini ada yang tanya nih, Dok, tentang hibernasi nih, Dok. Sirkadian mereka tergantung kalau di-drive oleh hal-hal tertentu di otaknya. Mereka punya sirkadian yang mirip, tapi nggak sama. Gitu. Ya, Mengenai sirkadian, saya pernah mempelajari sirkadian itu. Di otak itu sirkadian itu letaknya di mana gitu. Karena segala sesuatunya pasti otak itu berperan banyak dalam hal ini. Karena yang namanya sirkadian itu kan mengenai aktivitas itu ya. Aktivitas apapun, aktivitas dalam tubuh kita itu, otak itu berperan banyak gitu. Termasuk sirkadian gitu. Kenapa orang yang tidak terpapar matahari, misalnya orang-orang Nordik pada saat musim dingin, yang matahari cuma 2 jam sehari itu. Dan mereka aktivitasnya sama gitu. Mereka tidak terkena. Nah, makanya kalau di Meksiko tadi, cobalah dibandingkan dengan orang-orang Islandia. Benar sama enggak gitu. Tapi kalau kebutuhannya katanya hanya cukup 1 jam sih, Dok. Udah cukup 1 jam itu. Bukan. Ya. Itu penelitiannya juga fragmented. Bayi Meksiko gitu loh ya. Kita tidak pernah mengkaitkan orang Meksiko itu makannya apa, kecenderungannya seperti apa gitu. Nah, kalau kita sama aja. Saya tadi membandingkan orang Indonesia dengan orang Jepang. Saya tidak membandingkan orang Indonesia dengan orang Indonesia. Itu. Ya. Orang Indonesia yang tidurnya sedikit seperti saya tidak membandingkan itu. Saya membandingkan orang Jepang, orang Korea sama Presiden Indonesia gitu. Ya, gitu. Loh, ini pun sudah berbeda gitu. Nah, sekarang kalau bayi tadi coba bayi-bayi Nordik dibandingkan dengan bayi-bayi Meksiko gitu ya. Kebiasaan
orang Meksiko dengan orang Nordik sangat berbeda gitu ya. Kebiasaan gitu. Sirkadian itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan gitu. Sangat dipengaruhi oleh kebiasaan. Kalau dokter berdua itu membiasakan diri tidak makan sampai jam 12 selama 1 bulan, nggak bakal lapar pagi-pagi, nggak bakal gitu. Oh iya, menarik ini Nah, kebiasaan. bayangin aja, lapar ya, sirkadian lapar itu bisa diubah hanya dalam waktu 1 bulan. Ya. Iya dok, Oh iya, itu tepat sekali dok. Memang untuk kembali ke sirkadian ritmenya, salah satu strateginya adalah dengan mengatur antara eating dan fasting. Betul itu dok, banget sesuai Keren. dok, untuk Gitu. Nah, mengembalikan. iya, makanya kita ngomong sirkadian itu loh kita pindah-pindah itu biasa gitu ya. Biasa misalkan, misalkan ini. Ya, itu apa namanya dokter residen bedah saraf yang saya tahu ya di Indonesia itu. Mereka itu nggak tidur. Bisa nggak tidur 24 jam, nggak tidur itu bisa. Kenapa? Dia tegang gitu ya. Tegang banget itu. Selama jadi residen 6 tahun, mereka tidurnya 1 jam, 2 jam, maksimal 3 jam sehari. Nggak apa-apa loh gitu ya. Kemudian lulus, loh kok yang lepus lagi? Buat 8 jam, 9 jam, gendut, nggak karu-karuan. Gitu apanya yang sehat coba lah gitu ya. Bagaimana kita, artinya gini, saya juga tidak mengklaim ketidaksehatannya gara-gara tidur. Kebiasaan-kebiasaan lain, cara makan lah, istirahat, olahraganya juga mempengaruhi. Jadi yang namanya kualitas hidup ini tidak hanya disebabkan oleh satu variabel. Variabelnya banyak itu. Jadi terlalu dini kita itu bilang bahwa tidur itu menentukan kualitas hidup ya. Bahwa itu variabel penentu, setuju itu ya. Kenapa? Loh ya memang kita itu perlu tidur ya pada umumnya. Bahkan saya pun juga perlu tidur meskipun yang saya perlukan nggak sebanyak orang-orang gitu. Ya. Dan tidur saya pun beda dengan orang lain. Saya tidur itu lebih banyak sadarnya loh gitu ya. Apalagi kalau pas mimpi itu. Mimpi hitam putih. Wah, aku ini mimpi nih. Karena mimpiku hitam putih gitu. Jadi kalau ini mimpi nih gitu ya. Karena bayangin aja pada saat mimpi, aku ini sadar aku mimpi gitu ya. Karena mimpiku hitam putih. Nah, tapi ini juga istilahnya sesuatu yang berbeda. Kalau dibilang ekstrim ya gitu ya. Ekstrim saya ini, ekstrim banget gitu. Tetapi saya pernah lihat orang yang lebih ekstrim dari saya gitu. Lebih ekstrim dari saya pernah punya pasien lebih ekstrim dari saya. Dan dia sehat hidupnya itu bagus. Jadi saya tanya apa waktu kecil itu, saya sampai datang ke rumahnya gitu ya. Saya tanya, kamu waktu kecil punya masalah enggak secara bersosialisasi? Enggak ada gitu. Autisme juga enggak, Savant syndrome juga enggak gitu. Satu-satunya yang berbeda dari orang lain dia itu adalah tidurnya gitu ya. Ya, semuanya itu dia itu nice boy gitu, dia cowok gitu ya. Dia tuh apa namanya nice boy itu orang itu orang itu senang dengan perilakunya. Kalau saya itu sekitar saya itu benci sama saya itu karena perilaku saya nggak karu-karuan gitu. Mama saya aja marah, guru saya itu marah, guru SD, SMP, SMA semua marah sama saya. Loh waktu SMA itu saya udah ini, saya pikir loh, ini kayaknya yang bermasalah aku deh ini. Cuma masalahnya di mana ya? Kok semua orang marah ini loh gitu ya. Masalahnya kurang tidur dok. Nah, tapi itu nanti yang tidur nggak apa-apa gitu ya. Itu ya, yang saya temukan jauh lebih ekstrim dari saya. Dia tidur itu 20 hari sekali gitu ya. Tidur pun nggak lama. Iya, ini orang ini. Ini Dok, orang makanya itu nggak dok? Iya, ya. Saya ketemu dia di Australia. Tapi dia itu orang India gitu. Wah, itulah nice. Waduh, dia itu orang baik. Wah, perilakunya nggak kayak saya. Oh, dia orang menyenangkan. Kalau saya itu kan nyebelin, dia itu menyenangkan banget itu. Saya tanya juga itu ya, kamu tidurnya? Iya. Nah, sayangnya dia mati karena kecelakaan pesawat terbang ya. Jadi sebetulnya, oh iya, kalau enggak itu saya mau kalau seandainya dia masih hidup itu saya undang, saya scan, saya masukkan PET scan macam-macam lah ya. Hanya saja ini apa namanya sampel yang ekstrim ini dia meninggal karena kecelakaan pesawat terbang. Ya itu jadi
mengklaim bahwa yang namanya perilaku gitu, bahwa perilaku saya begini karena saya kurang tidur. Bukan, gitu. Karena perilaku saya begini, saya jadi kurang tidur. Ya, kenapa nggak dibalik gitu, gitu ya, gitu. Jadi kalau orang itu gini, memang otak manusia itu tidak dirancang untuk melihat sebab akibat, gitu ya. Otak kita itu sulit membedakan sebab akibat dan korelasi itu kesulitan, gitu ya. Kesulitan, gitu ya. Sains yang bertugas melihat itu ada korelasi, atau ada sebab akibat, gitu ya. Bayangin aja, misalkan gini. Ya, ada orang habis dugem, terus stroke. Ya itu gara-gara dugem gitu ya. Tapi ribuan orang stroke gara-gara habis sembahyang. Kok nggak dibilang gara-gara sembahyangnya? Gitu. Ya, itu loh. Jadi orang habis dugem stroke, terus dugemnya itu dituduh sebagai penyebab stroke. Sementara ini tadi habis sholat, Dok, stroke. Lu kok nggak sholatnya yang dituduh penyebab stroke gitu ya. Jadi otak kita sudah keracunan epistemologis gitu ya. Keracunan moral dalam melihat sebab akibat itu gitu ya. Nah, dalam hal tidur itu saya sepakat bahwa tidur itu penting. Iya, itu ya. Ya, itu. Nah, tidur itu penting. Iya, penting. Kenapa? Mayoritas manusia menghabiskan sepertiga hidupnya untuk tidur. Berarti untuk tidur itu penting gitu ya. Ini dilihat dari kacamata ini aja udah jelas gitu ya. Hanya kalau kita mengklaim bahwa yang namanya tidur sedikit itu lebih tidak sehat daripada tidur banyak, itu tidak ada bukti gitu. Tapi Tidak ada bukti. kenapa itu, Dok? Kebutuhan obat tidur tinggi, Dok? Kebutuhan obat tidur tinggi, saya sampai sekarang memerlukan diazepam, tapi bukan untuk tidurnya, tapi untuk depresi saya gitu. Ya. Sekarang tidak pernah diteliti mereka menggunakan itu untuk menurunkan kecemasannya atau apa. Kita nggak tahu gitu. Tidak pernah itu diteliti. Bahwa obat-obat tidur yang dikonsumsi itu lebih banyak pada saat kita mengkonsumsi itu seperti kita saat merokok. Kita rileks gitu. Ya, kita rileks itu. Orang mengkonsumsi diazepam, mengkonsumsi Valium. Kok disalahin? Sementara orang merokok dibiarin gitu. Ya, padahal rokok itu nikotin itu memberikan efek rileks pada neuron-neuron kita, pada konstelasi neuron gitu. Ya, orang mengkonsumsi rokok nggak apa-apa, tapi orang minum obat-obat antidepresan, kenapa kebutuhannya nggak fair gitu. Padahal saya itu minum diazepam saya sadari bukan untuk tidur gitu, bukan untuk tidur gitu. Enggak hanya untuk ngantuk ya, Dok, dengan diazepam ya. Enggak gitu. Apa, Dok? Kalau teman-teman saya yang mengkonsumsi semacam sana, Itu ada Dok yang komen tuh marihuana katanya, Dok. Itu ada komen tuh. marihuana itu beda. Marihuana itu bukan antidepresan, bukan simultan juga. Marihuana dalam hal ini kanabinoid ya. Sekarang ini kanabinoid itu sudah ada sekitar 96 kanabinoid ya yang diidentifikasi senyawanya yang berbeda-beda. Yang paling kita cari itu kan THC ya, THC itu. Nah, ya THC. Dan marihuana dalam hal ini kanabinoid itu tidak memberikan efek seperti narkotik atau opium, beda gitu ya. Beda banget gitu ya. Dan kita secara medis itu tidak pernah ada laporan medis misalnya. Ada orang sakau marihuana, nggak ada gitu. Ada orang overdosis marihuana, tidak pernah ada laporan medis itu gitu. Tidak pernah ada. Coba cari yuk jurnal mana. Kesehatan ya, jangan jurnal polisian gitu. Polisian itu nggak ada gitu ya. Oh, apalagi jurnal SJW itu. Ya ada gitu ya. Tidak ada laporan medis. Di mana pernah ada laporan medis ada orang mati gara-gara overdosis marihuana atau ada orang sakau marihuana? Nggak pernah ada. Hanya saja memang di Indonesia itu marihuana itu dilarang. Jadi jangan dikonsumsi karena kamu melanggar hukum gitu loh ya. Bukan masalah sehat atau tidaknya gitu. Jadi di Indonesia marihuana itu dilarang gitu.
Di Amerika itu sudah ada 49 kalau nggak 50 ya hari Negara tahun bagian ini. ya. Negara bagian yang Ya. sudah yang Medical namanya ya. Medical. bukan hanya medical. Di Oregon itu secara rekreasi Rek- sudah boleh itu. Rekreasional ya. Rekreasi. Ya, betul. Jadi ada 40 kalau nggak 50 negara bagian yang sudah melegalkan marihuana di Amerika. Tapi undang-undang federal belum. Undang-undang federalnya Amerika belum melegalkan marihuana. Yang sudah legal lama itu di Belanda gitu. Ya. Nah kalau kamu mau mengkonsumsi marihuana, sono ke Amsterdam sono lo, yang tidak melanggar undang-undang. Kalau kamu di Indonesia itu melanggar undang-undang. Jangankan ya yang namanya di Indonesia itu, jangankan orang, dokter itu loh ngeresepi nggak boleh gitu. Kalau dokter ngeresepi morfin masih boleh itu. MST itu morfin loh, diresepin, dibawa pulang, dikonsumsi boleh. Tapi kalau kita nulis kanabinoid atau THC langsung masuk penjara, dokternya itu tidak boleh gitu. Dokter pun itu tidak boleh meresepi yang namanya bahan-bahan marihuana. Lagi pula belum ada penelitian bahwa yang namanya kanabinoid tertentu itu mengobati penyakit tertentu, belum ada gitu. Bahwa bahan obat itu punya potensi untuk bisa dipakai, digunakan sebagai obat-obatan. Iya, tapi belum ada buktinya. Gitu loh ya. Nggak usah baper lah kalau soal menyikapi sains itu. Kalau enggak, ya enggak. Iya, ya, ya. Gitu ya. Gitu. Itu Nah, kalau kalau misalnya... mimpi, Dok. Kenapa ngimpi? Tadi itu kalau kita tidur katanya kalau nyenyak nanti ada ngimpi-ngimpi gitu, Dok. Kalau ada yang dream REM dan itu fase... Orang yang mimpi itu pasti tidur nyenyak. Karena tidur nyenyak itu fase tidur kedua itu sudah mulai nyenyak, ketiga, keempat. Terus dari 4 balik lagi ketiga, kedua, ke 1. Nah, dari 1 yang pertama ke siklus berikutnya itu ada RM loh. Nah, di situ ngimpinya itu begitu gitu. Jadi kalau orang ngimpi itu pasti dia tidur nyenyak. Hanya saja. Rata-rata manusia hanya mengikat sekitar rata-rata ya 2,5% dari mimpi-mimpinya. Tidak semua mimpi itu diingat pada saat dia setiap orang mimpi setiap tidur, tapi hanya sedikit sekali mimpi yang diingat pada saat bangun gitu. Lis itu sudah 18.57. Kalau kamu nggak nge-save hilang loh itu nanti ini. Oh ya, ini berarti kita save dulu ya, Dok. Boleh lanjut lagi nggak, Dok? Aku mesti melakukan sesuatu ini ya. Oh, nanti kalau dilanjutkan berikutnya nggak apa-apa. Berikutnya, nah dokter yang bicara bukan saya. Ini saya tadi itu sudah nyerocos nggak karu-karuan. Ya besok kita diskusi apa, Dok? Besok kita diskusi apa? Ya nggak apa-apa. Kita mau diskusi mimpi ya nggak apa-apa gitu. Manfaat mimpi. Boleh, Dok. Mimpi untuk penyembuhan penyakit, Dok. Bisa? Oh iya. Ada mimpi-mimpi tertentu itu yang menghasilkan neurotransmitter tertentu berbeda. Itu ada gitu. Itu ada gitu. Itu polanya tetap. Jadi ada model mimpi-mimpi yang cuman sekarang itu kan neuroscientist itu gila ya. Mereka itu mau mendrive mimpi orang itu supaya mimpinya kayak gini, orang gendeng ya gitu. Memang scientist gendeng kok gitu ya. Gendeng gitu. Tak save dulu ya, Dok, daripada hilang ya, Dok. Terima kasih, kita lanjutkan lagi ya. Makasih ya, Dok. Makasih untuk semuanya yang udah hadir di sini ya. Makasih, Dok. Oke. Ayo. Malam.